Halo, selamat siang sahabat Tinta yang ada di rumah. Kembali lagi nih di FBS Bercerita bersama aku Puja yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Podcast kali ini sedikit berbeda nih dengan podcast sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas mahasiswa berprestasi dan sekarang kita akan membahas mengenai acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Fakultas Bahasa dan Seni. Apalagi kalau bukan Kemas, Keakraban Mahasiswa. Nah, di sini kita juga sudah ditemani oleh Ketua Panitia Kemas kita. Oke, boleh nih Kak Arya untuk memperkenalkan diri dan sapa semua teman-teman di rumah maupun calon para mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, terima kasih Puja untuk kesempatan yang telah diberikan kepada aku ya. Jadi sebelum aku memperkenalkan diri, aku sapa dulu nih hostnya nih. Halo, selamat siang Puja. Halo, selamat siang Kak Arya. Selamat siang. Oke, sekarang aku mau nyapa yang ada di rumah nih. Untuk sahabat Tinta Kamboja, selamat siang ya. Selamat siang, halo. Dan aku juga sekarang ingin menyapa mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2022. Halo teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian. Sekarang aku akan memperkenalkan diriku nih. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Putu Arya Prananda, biasa dipanggil Arya. Aku merupakan mahasiswa aktif semester 2 di program studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang jurusan Bahasa Asing di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, aku di Keakraban Mahasiswa 2022 ini ya selaku Ketua Panitia Keakraban Mahasiswa 2022. Nah, mungkin demikian saja perkenalkan dariku yang singkat aja teman-teman semua ya. Untuk kalau mau kenal lebih lanjut ya bisa nanti aja. Ya, oke, silakan Puja. Itu dia perkenalan singkat yang menarik banget dari Kak Arya. Dan untuk teman-teman yang ingin kenal lebih lanjut bisa stalking lah sosmednya Kak Arya ya. Oke, itu tadi. Dan sekarang aku bakal bertanya nih Kak Arya tentang Kemas. Jadi apa sih itu Kemas agar para audiens kita di rumah agar tahu apa sih hal-hal yang menarik atau fakta menarik tentang keakraban mahasiswa itu sendiri. Oke, terima kasih Puja. Jadi apa sih Kemas ya? Tapi sebelum itu kita lihat dari pengucapan dulu teman-teman semua. Karena ada yang mengucapkan itu Kemas ya, bukan Kemas. Dilihat dari kepanjangan sendiri adalah keakraban mahasiswa, bukan keakraban mahasiswa. Itu memang terkesan sepele tapi itu penting kalau menurut aku ya. Jadi yang pertama itu pengucapannya itu adalah Kemas. Nah, terus apa aja nih yang ada di Kemas? Di Kemas itu ya, keakraban mahasiswa itu merupakan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di tingkat fakultas, terutama di Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi keakraban mahasiswa ini merupakan PKKMB tingkat Fakultas Bahasa dan Seni yang wajib diadakan setiap tahunnya seperti itu. Nah, setelah itu apa sih yang bakal ada di Kemas? Di Kemas tuh kita sekarang ini merupakan peralihan dari online ke offline teman-teman semua. Jadi ini merupakan Kemas offline pertama setelah 2 tahun kita mengadakannya secara online. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru tahun 2022 mungkin ini merupakan kesempatan besar bagi kalian untuk merasakan langsung euforia yang namanya Kemas 2022 seperti itu Puja. Oke, itu tadi perkenalan tentang keakraban mahasiswa. Dan sekarang aku bakal bertanya nih mengenai apa saja feedback atau benefit yang bakal didapatkan oleh mahasiswa baru selama mengikuti keakraban mahasiswa Kak Arya. Oke, untuk feedback ya, tentu saja yang pertama itu kalian untuk mahasiswa baru 2022 di FBS ya. Feedback yang pertama itu kalian akan lebih kenal dengan rumah kalian tentunya, karena Fakultas Bahasa dan Seni ini akan menjadi rumah kalian selama 4 tahun ke depan ya. Seperti kata pepatah, kenalilah rumah kalian untuk menjadi seorang yang hebat, seperti itu. Oke, jadi feedback yang pertama itu saat kalian mengikuti Kemas 2022 ini adalah kalian akan lebih mengenal lagi rumah kalian, yaitu di Fakultas Bahasa dan Seni. Yang kedua, feedback yang kalian dapat adalah kalian akan mengetahui
beberapa organisasi mahasiswa di ruang lingkup Fakultas Bahasa dan Seni. Sekadar informasi teman-teman semua, di Fakultas Bahasa dan Seni ada total 4 ormawa. Yang pertama ada BEM FBS, yang kedua ada HMJ Bahasa Asing, yang ketiga ya ada AMJ Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, yang keempat ada AMJ Seni dan Desain. Nah, itu untuk ormawa. Selanjutnya feedback ketiga yang kalian dapat tentu saja ya, karena ini kalian mahasiswa baru yang pastinya ada yang kenal tapi kebanyakan pasti gak kenal kan, seperti itu. Nah, di keakraban mahasiswa sesuai dengan namanya, yaitu feedback yang kalian dapat adalah kalian lebih akrab antar mahasiswa baru terutama. Karena kalian ini akan menjadi satu angkatan yang aku harapkan harus kuat ya, gak ada perpecahan, langsung gak ada ke depannya. Yang semoga nantinya kalian bisa masuk barengan ke sini, lulusnya pun langsung karena barengan. Seperti itu yang aku mau sih. Jadi feedback menurut aku ya, ada 3 feedback yang telah aku sebutkan tadi, Puja, seperti itu. Oke, itu tadi feedback yang akan mahasiswa baru dapatkan selama mengikuti keakraban mahasiswa 2022. Oke, beranjak ke pertanyaan berikutnya, aku mau nanya nih ke Arya. Untuk tanggal kemas ini tuh tanggal berapa sih? Pasti sobat-sobat yang ada di rumah pasti agak kepo lah tentang prakemas dan kemas itu tanggal berapa aja sih Kak Arya, bisa dijelaskan? Oke, termasuk Puja. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman semua, sekarang kita akan mengadakan keakraban mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni ya, secara luring ya. Ini sudah fix teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman terutama yang masih berada di luar Bali, aku harapkan untuk di bulan Agustus ini ya, di awal Agustus ya sudah ada lah di Bali teman-teman semua. Nah, terus tanggal fix itu setelah aku kemarin ini pas kali kemarin aku bersama dengan semua ketua panitia di lingkungan fakultas dan juga jurusan sudah mengadakan audiensi teman-teman semua dengan Bapak Wakil Rektor 3 dan juga Bapak Wakil Dekan 3 di semua lingkungan fakultas seperti itu. Nah, setelah kita mengadakan audiensi nih, kita sepakat untuk mengadakan kemas ini ya, terutama itu di tanggal 18 dan 19. Nah, tapi sebelum itu teman-teman semua perlu diketahui, sebelum adanya kemas, kita akan mengadakan prakemas. Jadi di prakemas ini seperti namanya adalah apa aja yang kita perlu lakuin sebelum kemas betul. Sedangkan kemas itu adalah hari hanya ya, bisa dibilang teman-teman semua. Nah, di prakemasnya ini diadakan tanggal 12 Agustus. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, aku harap sebelum tanggal itu udah ada di Bali teman-teman semua, karena ini kita kemasnya itu secara offline ya, seperti itu sih. Untuk tanggal fixnya itu sudah fix teman-teman semua, jadi bisa disiapkan dulu persiapan yang perlu disiapkan sebelum ke Bali, seperti itu sih Puja. Oke, itu dia tadi tanggal-tanggal cantik yang akan menyukseskan keakraban mahasiswa 2022. Nah, untuk sobat-sobat mahasiswa baru bisa dicatat dan bisa segera untuk datang ke Bali bagi mahasiswa yang ada di luar Bali dan merasakan bagaimana sensasi keakraban mahasiswa secara offline dan bertemu kawan-kawan seangkatannya. Oke, terima kasih Arya. Dan sekarang aku ada pertanyaan lagi nih. Oke. Bagi Kak Arya, jangan bosan ya untuk menjawab pertanyaan yang menyelekit dari aku. Oke. Untuk next, karena ada kegiatan, tentu kegiatan tersebut memiliki judul, tema, dan rasionalnya. Nah, sekarang aku ingin bertanya, untuk kegiatan kemas ini, apakah sudah memiliki judul dan temanya Kak Arya? Oke, untuk kemas 2022 ya teman-teman semua, itu kami dari panitia pelaksana sudah menentukan temanya. Jadi tema yang akan digunakan adalah wayang teman-teman semua. Jadi wayang ini itu mempunyai rasional adalah merupakan sebuah budaya ya teman-teman semua. Budaya wayang ini adalah budaya khas Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, itu wayang itu mulai semakin ditinggalkan teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bersama ya, sekarang bahkan pagelaran wayang itu sangat sulit ditemukan teman-teman semua. Nah, oleh karena itu kami selaku panitia pelaksana ingin menghidupkan kembali apa yang namanya wayang tersebut. Karena menurut kami juga keakraban mahasiswa ini tidak hanya untuk mengakrabkan mahasiswa, tapi juga untuk
melestarikan seperti itu budaya yang dalam tanda kutip sudah mulai punah di Indonesia. Jadi kami menggunakan tema wayang dan rasionalnya seperti yang telah aku katakan tadi. Oke, itu untuk tema. Sekarang aku ingin bertanya, apakah kemas ini memiliki judul, Kak Arya? Oke, kalau judulnya itu kita akan menggunakan bahasa Bali, yaitu Eling Ring Budaya. Seperti yang aku katakan tadi, budaya kita yaitu wayang sudah mulai hampir dilupakan bahkan ya. Karena itulah aku punya ide Eling Ring Budaya untuk teman-teman yang nggak berasal dari Bali dan nggak mengerti bahasa Bali. Jadi Eling itu artinya ingat, dan ring itu pada, dan budaya yaitu budaya. Jadi tema atau judul Kemas 2022 adalah ingat terhadap budaya. Budaya tersebut adalah sesuai dengan temanya wayang. Seperti itu sih Puja. Oke, jadi dengan tema dan judul ini para ketupat atau Arya mengajak kita untuk tetap senantiasa ingat kepada budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Kak Arya ya? Ya, benar sekali. Oke, jadi sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, aku ingin menanyakan nih gimana sensasi Kak Arya selama menjadi ketupat di keakraban mahasiswa. Berarti ini suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bukan Kak Arya ya? Oke, kalau kehormatan dan kebanggaan pasti itu ya. Karena aku ini bukan yang gimana-gimana, di SMA juga pernah menjadi ketua, walaupun hanya ketua kelas ya teman-teman semua. Ya karya lumayan lah, pernah aku juga menjadi seorang ketua lah namanya. Nah, sekarang ini teman-temanku semua dan kakak di BEM juga itu sudah percaya kepada aku untuk menjadi seorang ketua panitia, apalagi di keakraban mahasiswa 2022. Jadi sensasi yang aku rasakan yang pertama pastinya aku terkejut ya, karena ini merupakan menurutku sebuah program kerja dari BEM yang sangat tinggi seperti itu, atau besar lah. Sedangkan kok malah aku dipercayain seperti itu. Nah, tapi karena itulah membuat aku bisa memotivasi diriku agar keakraban mahasiswa 2020 ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi aku gunakan itu sebagai motivasi aku untuk menyukseskan Kemas 2022. Seperti sih Puja, sensasi yang aku rasakan ya menarik sekali sih, bercampur-campur sih. Ada senang, ada sedihnya juga sih, ada serunya, pokoknya bercampur sih kalau menurut aku sih. Oke, jadi dalam kegiatan untuk Kemas ini, untuk Kak Arya tersendiri nih ada kendalanya nggak dalam menggiring atau mengajak para koor-koorsi dalam menyukseskan kegiatan Kemas ini? Oke, kalau kendala dari keakraban mahasiswa yang saat aku mempersiapkan ini pastinya karena ini offline ya teman-teman semua, aku lumayan belum terbiasa dengan suasana offline. Apalagi banyak sekali hal-hal yang harus aku persiapkan agar aku bisa berkegiatan seperti itu di luar kampus. Nah, mungkin kendala yang paling besar menurutku itu sih Puja. Saat sebelumnya kan masih online tuh, kita masih bisa mempersiapkan secara online. Tapi sekarang karena offline ini aku lumayan bingung juga karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan ada surat-surat juga, banyak sekali yang harus aku buat seperti itu. Beda dengan tahun lalu itu secara online mungkin persiapannya juga bisa dilakukan secara online. Sekarang karena offline dan ini juga masih belum endemi ya seperti itu, walaupun COVID udah lumayan menurun, tapi menurutku ini masih susah sih buat aku untuk mendapat akses atau izin untuk mempersiapkan Kemas 2022 ini. Seperti itu sih Puja. Tapi walaupun seperti itu, Kak Arya tentu sangat bersemangat kan, dan para panitia semuanya pasti memiliki semangat yang tinggi untuk menyukseskan kegiatan Kemas ini. Dan kebetulan ini offline, tentu semangatnya makin membara ya Kak Arya ya. Pasti, siap. Oke Kak Arya, aku dengar-dengar di kegiatan keakraban mahasiswa ini, para mahasiswa baru nantinya akan diberikan tugas-tugas nih oleh koordinator C, atau mungkin tugas-tugas yang telah disepakati oleh panitia semua. Jadi aku ingin bertanya, bagaimana sih jenis tugas atau apa-apa saja kriteria kelulusan dan apa yang terjadi jika para mahasiswa baru tidak ikut atau tidak lulus dalam keakraban mahasiswa? Oke, terima kasih Puja. Jadi yang pertama itu masalah tugas apa sih yang akan diberikan. Nah, itu pastinya tugasnya bersifat rahasia ya teman-teman semua. Tapi dapat aku pastikan lagi, tugas ini nggak akan terlalu memberatkan kalian kok, seperti itu. Karena kita juga ingin keakraban mahasiswa yang pertama kali diadakan secara offline ini dengan having fun seperti itu, dengan santai-santai. Untuk tugas masih rahasia teman-teman semua, tapi aku pastikan tidak akan terlalu memberatkan seperti itu. Selanjutnya ada kriteria kelulusan. Untuk masalah kelulusan, karena kita ini offline ya, kemungkinan kalau menurut aku pribadi juga
kriterianya adalah 60% kehadiran dan 40% tugas, ya. Seperti itu. Setelah itu apa sih yang setelah itu apa yang bakal didapatkan kalau mahasiswa baru tidak mengikuti kemas? Oke. Jadi seperti yang telah aku bilang di grup lain ya, teman-teman Satria Kamboja Muda, itu aku udah mention di sana, untuk yang tidak mengikuti kemas tidak akan bisa untuk mengajukan skripsi seperti itu. Karena singkatnya dan logikanya, kalau kita sendiri tidak mengetahui fakultas kita, rumah kita, masa kita bisa mengajukan skripsi seperti itu teman-teman semua. Jadi ini berlaku untuk kalian semua. Kalau misal kalian tidak lolos ya di Kemas 2022 ini, aku mohon kalian tetap mengikutnya agar lolos seperti itu, karena ini merupakan salah satu syarat untuk menyusun skripsi seperti itu. Oke. Jadi bisa didengarkan ya, bisa disimak tadi para mahasiswa baru yang ada di rumah, bahwa keakraban kemas ini sangat penting untuk dilaksanakan dan memang harus untuk diikuti sebagai syarat kelulusan di akhir semester nanti. Ya, benar sekali. Oke, itu dia pertanyaan tadi mengenai keakraban mahasiswa. Dan yang terakhir, aku memiliki pertanyaan, bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke bagaimana sih pesan Kak Arya dan harapan Ketua Panitia kepada para mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, untuk masalah pesan untuk mahasiswa baru 2020 di EPS, aku berpesan kepada kalian agar di Agustus lah kalian sudah ada di Bali, terutama untuk yang masih keluar Bali. Karena ini memang sudah fix teman-teman semua, yaitu kemas akan diadakan secara offline. Oh ya, sebelum kemas juga kalian juga akan PKKMB di tingkat universitas di lembaga, itu PKKMB di BEM Rema. Jadi sebelum kalian ke kemas, kalian juga pasti bakal harus sudah ada di sini untuk mengikuti PKKMB tingkat lembaga. Nah, setelah itu harapan. Harapan yang aku inginkan untuk kalian ya, mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2022. Yang pertama, aku berharap kepada kalian untuk mengikuti acara kemas ini dengan baik. Aku tidak mau ada mahasiswa baru 2022 yang tidak ikut keakraban mahasiswa tahun 2022. Karena seperti yang telah aku katakan tadi, kemas ini sangat penting teman-teman semua. Kalau kalian nanti ketahui kemas ini, jika kalian tidak lolos, itu ada konsekuensi yang akan kalian terima seperti itu. Harapan yang kedua, aku ingin kalian untuk menjadikan kemas ini sebagai tempat untuk bersenang lah. Jangan menganggap kemas ini sebagai ospek yang menakutkan seperti itu teman semua. Jangan ada persepsi seperti itu, karena kami dari panitia pelaksana akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan kemas 2022 yang menyenangkan. Karena ini merupakan kali pertama kita mengadakan kemas secara offline. Nah, setelah itu yang terakhir nih, aku punya harapan untuk mahasiswa baru. Aku ingin kalian semua juga setelah mengikuti kemas harus akrab dengan mahasiswa baru seangkatan kalian, agar kalian nanti ke depannya itu bisa bekerja sama dengan angkatan kalian. Nah, jadi intinya ini aku mau kalian, Kesatria Kamboja Muda ya, itu merupakan nama mahasiswa baru di EPS, itulah Kesatria Kamboja Muda. Aku mau Kesatria Kamboja Muda yang pertama itu harus ikut kemas dengan serius. Yang kedua, aku mau kalian harus ikut kemas, jangan ada persepsi kemas ini menakutkan, tapi anggaplah kemas ini merupakan ya keakraban seperti itu, yang menyenangkan seperti itu teman-teman semua. Mungkin cuma seperti itu yang bisa aku sampaikan, Puja. Oke, baik, itu tadi penjelasan yang panjang mengenai keakraban mahasiswa dari Ketua Panitia Keakraban Mahasiswa 2022. Terima kasih Kak Arya. Oke, terima kasih Puja. Oke, jadi itu tadi ya, bisa disimak lengkap bagi para mahasiswa baru di rumah. Dan sebelum kemas tentu akan disebar nih mengenai buku panduan ya Kak Arya ya. Iya, benar sekali. Buku panduan tersebut akan memberitahu apa-apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru mengenai tugas, mengenai aturan-aturan, tata tertib, dan sanksi yang akan dikenakan saat keakraban mahasiswa. Oke, tadi aku juga sudah berterima kasih kepada Kak Arya, dan selanjutnya aku berterima kasih kepada teman-teman Tinta Kamboja yang ada di rumah dan mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni yang ada di rumah telah menemani aku dan Kak Arya selama beberapa menit ini di FBS Bercerita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube
BEM FBS Undiksa, Spotify FBS Bercerita, dan jangan lupa untuk memfollow Instagram BEM FBS Undiksa dan Tinta Kamboja. Dan bagi teman-teman mahasiswa baru yang memiliki pertanyaan seputaran keakraban mahasiswa, bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube kita. Dan jangan lupa tetap stay tune dan pantengin grup besar Ksatria Kamboja Muda 2022 mengenai informasi-informasi seputaran keakraban mahasiswa. Oke, sekian saja podcast pada kali ini. Bersama Arya tadi sudah menjelaskan tentang keakraban mahasiswa yang akan dilaksanakan secara offline pada tahun 2022 ini. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di tanggal 12. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Dadah. Semangat.